Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas pendidikan biologi B 2019. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait aplikasi atau platform media pembelajaran jarak jauh. Perkenalkan, nama saya Mas Aldin Imrul Khois Asauki dengan NIM 074 dan rekan-rekan saya yang bernama Hermianti dengan NIM 061 dan Titik Nuridaya dengan NIM 076. Menurut kelompok kami, platform yang populer digunakan pada aktivitas pendidikan yang pertama yaitu Google Form Education. Fungsinya untuk mendukung belajar daring terutama yang diterapkan oleh berbagai daerah pada isu pandemi COVID-19. Google Form Education menyediakan layanan untuk menggunakan Chromebooks dan G Suite yang memungkinkan pembelajaran virtual walaupun dengan konektivitas internet yang rendah. Fitur-fitur yang dimiliki oleh platform Google Education contohnya yaitu Hangout Meet, di mana digunakan untuk pembelajaran kelas digital, dan Google Form yang biasanya digunakan untuk membuat soal atau mengerjakan soal ujian-ujian yang diberikan oleh guru. Hasil analisis platform Google Education menurut kelompok kami, bagian berbasis intuisi Google Platform Education merupakan platform yang dinaungi oleh pihak Google yang menawarkan pelaksanaan berbagai macam aktivitas seperti bisnis, pendidikan, dan lain-lain yang dilakukan secara jarak jauh atau online. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Platform Education dapat diakses oleh semua orang secara online dengan melakukan pendaftaran sesuai prosedur yang sudah ada, sehingga pemisahan antara guru dan peserta didik tidak ada. Jadi maksudnya Google Education tidak memiliki fitur-fitur pemisah antara guru dan siswa. Telekomunikasi interaktif. Platform Google for Education memiliki beberapa fitur mendukung untuk melakukan interaksi antara guru dan peserta didik, yakni kelas digital seperti Google Classroom, Google Hangout Meet yang tadi, dan sebagainya. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Platform Google for Education dapat diakses oleh guru dan peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK, bahkan universitas dengan sumber belajar berupa video, audio, dan web yang dapat menunjang proses pembelajaran. Yang kedua yaitu Microsoft Office 365. Microsoft Education 365 merupakan software Office yang dapat digunakan baik online maupun offline. Microsoft ini dapat digunakan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga institusi. Produk yang disediakan juga ada yang gratis maupun berbayar. Produk yang disediakan Microsoft Office 365 antara lain Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Skype for Business, dan OneDrive for Business. Berikut ini beberapa contoh fitur Microsoft Office 365. Contohnya Microsoft PowerPoint seperti gambar di bawah ini, dan Microsoft Word seperti gambar di bawah ini dapat diamati. Selanjutnya hasil analisis dari platform Microsoft Office 365 untuk berbasis institusi. Platform Microsoft Office 365 dinaungi oleh Microsoft sebagai salah satu produk Microsoft Office yang ditujukan untuk kebutuhan bisnis dan pendidikan dengan pengaksesan secara gratis. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Platform Microsoft Office 365 dapat diakses oleh siapapun dengan cara melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang sudah ada, sehingga pemisahan antara guru dan peserta didik tidak ada. Maksudnya, Microsoft Office 365 tidak menyediakan fitur pemisah antara guru dan peserta didik. Jadi semua yang selain guru dan peserta didik dapat mengakses atau menggunakan platform ini. Telekomunikasi interaktif. Platform Microsoft Office 365 tidak bisa melakukan interaksi antara guru dan peserta didik karena platform ini tidak mendukung adanya fitur yang interaktif, sehingga apabila ingin melakukan interaksi harus menggunakan beberapa aplikasi pendukung. Beberapa aplikasi pendukung seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Platform Microsoft 365 dapat diakses oleh guru dan peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA,
atau SMK, bahkan universitas dengan sumber belajar berupa video, audio, dan web yang dapat menunjang proses pembelajaran. Aplikasi selanjutnya yang ketiga yaitu Ruang Guru. Ruang Guru merupakan layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar yang berlangganan, marketplace, les privat, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Berikut ini beberapa contoh fitur platform Ruang Guru. Yang pertama, bank soal. Seperti gambar yang di bawah ini berisi prediksi UTBK SBMPTN 2019, pembahasan TKPK, pembahasan soal saintek, dan lain sebagainya. Yang kedua, video materi pembelajaran. Berikut ini contoh gambar penjelasan salah satu mentor dari Ruang Guru terkait materi biologi. Hasil analisis dari platform Ruang Guru berbasis institusi. Platform Ruang Guru merupakan startup yang dikembangkan oleh PT Ruang Guru Raya Indonesia yang ditujukan untuk aktivitas khusus pendidikan. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Platform Ruang Guru memiliki fitur yang mendukung adanya pemisahan antara guru dan peserta didik. Telekomunikasi interaktif. Platform Ruang Guru memiliki fitur kelas digital yang mendukung untuk melakukan interaksi antara guru dan murid. Selain itu, platform Ruang Guru juga memiliki fitur yang dapat diakses oleh orang tua untuk memonitor anaknya. Urutan keempat yaitu Kuiper School. Kuiper School adalah learning management system tanpa biaya atau gratis yang disediakan oleh Kuiper Indonesia untuk membantu guru dan siswa agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif atau secara online. Sama halnya seperti pembelajaran di sekolah, guru berperan sebagai fasilitator dalam mengelola materi, melaksanakan tes atau ujian, serta melihat perkembangan siswa. Siswa pun dapat dengan mudah mengerjakan pekerjaan rumah, tugas hingga ujian secara online. Beberapa fitur dari Kuiper Video, contohnya Key-Link atau portal guru, Key-Learning atau portal siswa, dan Key-Create atau portal pembuatan konten. Hasil analisis dari platform Kuiper berbasis institusi. Platform Kuiper ini dinaungi oleh Kuiper Indonesia untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara online. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Platform Kuiper memiliki fitur penunjang dapat diakses oleh guru dan peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK, sehingga pemisahan antara guru dan peserta didik ada, di mana guru merupakan fasilitator dalam penyediaan materi pembelajaran, pelaksanaan ujian, dan penilaian perkembangan peserta didik. Sebaliknya, siswa menjadi peserta untuk mengerjakan semua hal yang telah disediakan oleh guru. Telekomunikasi interaktif. Platform Kuiper tidak memiliki fitur pendukung kelas digital sehingga interaksi antara guru dan siswa tidak terjadi. Maksudnya, fitur dari Kuiper ini tidak memiliki kelas digital seperti Ruang Guru dan platform-platform yang lainnya. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Platform Kuiper menyediakan berbagai macam sumber belajar yang dapat diakses oleh siswa dan guru berupa video pembelajaran. Selain itu, platform ini juga menyediakan bank soal seperti tryout, soal online, catatan materi, dan lain-lain yang bisa juga dijadikan sebagai bahan untuk belajar. Urutan yang kelima yaitu Zenius. Zenius merupakan platform pendidikan daring yang telah berdiri sejak 2004. Zenius tidak hanya memberikan layanan untuk kebutuhan siswa dari tingkat dasar hingga menengah ke atas dengan tetap membuka akses 80.000 video pembelajaran dan ratusan ribu soal, melainkan juga orang tua dan guru dengan meluncurkan Zenius Live Class, rencana belajar harian agar orang tua dapat memantau perkembangan belajar anak, dan Zenius untuk guru, yakni sebuah program yang membantu guru menjadi lebih fasih memanfaatkan teknologi sebagai media mengajar. Penggunaan Zenius sangat banyak sekali, yaitu lebih dari 16 juta guru dan siswa. Di Zenius, siswa dapat mengakses materi belajar lengkap untuk persiapan UNBK, UTBK, SPMB, STAN, SIMA UI, dan UTUL UGM. Konten-konten yang disediakan pada program ini dapat diakses secara gratis. Berikut ini beberapa contoh fitur-fitur yang ditawarkan oleh Zenius.
Yang pertama bank soal dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Yang kedua video pembelajaran seperti gambar di bawah ini. Hasil analisis dari platform Genius berbasis institusi. Platform Genius ini dinaungi oleh perusahaan di bidang pendidikan berbasis teknologi yang bernama Genius. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Platform Genius memiliki fitur pemisah yang dapat diakses oleh guru dan peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK, yakni Genius untuk guru dan Genius untuk Education untuk peserta. Telekomunikasi interaktif. Platform Genius memiliki fitur live class sehingga terjadi interaksi antara guru dan peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Platform Genius memiliki fitur yang dapat menampilkan video tutorial materi-materi dari sekolah dasar sampai jenjang sekolah menengah atas, SMA, atau SMK yang dilengkapi oleh soal-soal. Yang keenam yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan aplikasi belajar daring yang dikembangkan oleh Kemendikbud dengan tujuan untuk menyediakan alternatif sumber belajar dengan pemanfaatan teknologi. Terdapat berbagai fitur seperti sumber belajar, laboratorium maya, kelas digital, bank soal, buku sekolah elektronik, peta budaya karya bahasa dan sastra, serta fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa secara gratis. Berikut ini contoh gambar dari fitur Rumah Belajar. Ada sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, dan lain sebagainya. Hasil analisis Rumah Belajar berbasis institusi. Platform Rumah Belajar ini dinaungi oleh Kemendikbud atau Kementerian dan Kebudayaan Indonesia. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Platform Rumah Belajar dapat diakses oleh siapapun dengan cara melakukan pendaftaran sesuai dengan profesi masing-masing, yaitu guru dan peserta didik dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK. Jadi, dalam Rumah Belajar ini memiliki fitur-fitur pemisah antara guru dan peserta didik. Telekomunikasi interaktif. Platform Rumah Belajar ini bisa melakukan interaksi antar guru dan peserta didik melalui fitur yang terdapat pada menu pilihan, yaitu kelas digital yang dilakukan secara virtual atau maya. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Platform Rumah Belajar memiliki banyak fitur yang dapat digunakan, yaitu kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan modul digital. Pada sumber belajar ini terdapat video, audio, dan web yang dapat menunjang proses pembelajaran pada peserta didik dan guru. Yang ketujuh, ada kelas pintar. Kelas pintar adalah sebuah solusi belajar online dengan metode pintar, personal, dan terintegrasi yang didesain untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran guna mendapatkan nilai akademis yang lebih baik. Platform yang punya kemampuan merekam proses belajar siswa untuk digunakan sebagai bahan analisis bagi guru, orang tua, dan sekolah dalam memahami karakter, potensi, dan kesulitan siswa dalam belajar. Di kelas pintar, siswa bisa mengakses materi pelajaran lengkap yang sudah disediakan dengan kurikulum terbaru dan mencakup seluruh materi pembelajaran yang ada di tingkat pendidikan dasar dan menengah atau K12. Dalam pembelajaran, kelas pintar menggunakan pendekatan personal, metode penyampaian materi yang disesuaikan dengan beragam karakter siswa, baik itu melalui visual, audio, maupun kinestetik. Dan untuk memastikan kurikulum pendidikan di Indonesia bisa diserap oleh siswa, kelas pintar menggunakan metode pembelajaran pintar yang menggunakan pendekatan learn, practice, dan tes. Berikut ini beberapa contoh gambar dari fitur kelas pintar. Yang pertama, materi pembelajaran, dan yang kedua, soal. Hasil analisis aplikasi atau platform kelas pintar berbasis institusi. Platform kelas pintar ini dinaungi oleh naungan PT Extramax Education Indonesia yang didirikan pada tahun 2017. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Platform kelas pintar dapat diakses oleh orang tua, guru, dan peserta didik sehingga platform ini memiliki fitur pemisah antara pengakses tersebut. Telekomunikasi interaktif. Platform kelas pintar memiliki fitur penunjang untuk merekam proses belajar peserta didik untuk digunakan sebagai bahan analisis bagi guru, orang tua, dan sekolah dalam memahami karakter, potensi, dan kesulitan peserta didik dalam belajar. Akan tetapi, platform ini tidak memiliki fitur kelas digital sehingga tidak terjadi interaksi antara guru dan peserta didik. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru.
Platform kelas pintar memiliki sumber belajar yang dapat dimanfaatkan, yaitu UTBK, diskusi PR, tryout, berbagai macam catatan, SBMPTN, belajar bersama, dan rumus. Yang ke-8 yaitu platform Meja Kita. Platform Meja Kita merupakan platform pendidikan daring yang memperdayakan siswa di berbagai wilayah di Indonesia untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Penyajian materi dilakukan secara tematis dan dilengkapi forum diskusi yang bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Platform ini sudah digunakan 15.000 siswa di 223 kota yang menyediakan materi pembelajaran dari SD sampai SMA serta ribuan catatan yang sudah diunggah oleh murid-murid di komunitas pelajar di seluruh Indonesia. Meja Kita mendukung siswa yang harus belajar di rumah untuk tetap dapat berdiskusi PR, soal dan tugas serta berbagai catatan dan materi pembelajaran lainnya. Fiturnya yaitu diskusi PR, berbagai macam catatan, latihan soal, materi belajar, belajar bersama, dan rumus. Untuk fitur diskusi PR, user Meja Kita cukup merogoh kocek maksimal 3.000 untuk satu soal dengan 4 subbab pertanyaan. Sedangkan fitur berbagai catatan, siswa hanya perlu membayar 1.000 saja untuk tiap catatan. Keuntungan yang diperoleh siswa melakukan diskusi di Meja Kita ialah mereka bisa mendapat penghasilan dari pertanyaan yang mereka jawab atau catatan yang dibagikan. Untuk catatan, siswa wajib mengunggah minimal 2 bagian foto catatan mereka dan secara otomatis catatan akan tersimpan di platform Meja Kita. Berikut ini beberapa contoh gambar fitur yang disediakan oleh Meja Kita. Ada materi beragam, diskusi PR, latihan soal atau tryout, dan lain sebagainya. Hasil analisis dari platform Meja Kita berbasis institusi. Platform Meja Kita merupakan platform yang didirikan oleh sekumpulan pelajar yang memiliki antusiasme yang tinggi terhadap pendidikan. Mereka mempunyai ketertarikan yang beragam mulai dari bermusik, IT, hingga desain. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Platform Meja Kita tidak memiliki fitur pemisah antara guru dan peserta didik. Telekomunikasi interaktif. Platform Meja Kita memiliki fitur-fitur yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang telah disediakan. Platform ini tidak memiliki fitur kelas digital sehingga interaksi antar guru dan peserta didik tidak terjadi. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Platform Meja Kita dapat dimanfaatkan yaitu untuk UTBK, diskusi PR, tryout, berbagai catatan, SBMPTN, belajar bersama, dan rumus. Yang ke-9 yaitu platform I Can Do. Dikembangkan berbasis game-based education sehingga diyakini cocok untuk anak usia dini atau PAUD sehingga dapat belajar sekaligus bermain dengan perasaan bahagia. Selain itu, orang tua juga dapat memonitor perkembangan belajar anaknya dengan bantuan karakter interaktif yang ada di dalam aplikasi namanya Pakken. Aplikasi bisa didapatkan gratis di Google Play Store. Konten di dalamnya menuntun keterampilan anak seperti membaca, menulis, berhitung, dan budi pekerti yang selaras dengan kurikulum 2013. Kontennya juga dikembangkan dengan teknologi terkini seperti voice recognition dan handwritten recognition. I Can Do merilis platformnya yaitu ada I Can Do Guru dan I Can Do Orang Tua Siswa. Berikut ini gambar fitur yang ditawarkan oleh I Can Do. Yang pertama ada aktivitas, kemampuan, izin, tantangan, apresiasi, tips terpenting, riwayat, waktu layar, asesmen, dan lain sebagainya. Hasil analisis dari aplikasi I Can Do berbasis institusi. Platform I Can Do tidak didirikan langsung oleh Kemendikbud, tetapi di sini Kemendikbud memberikan penawar atas tantangan mengajar dari rumah menggait 12 penyedia konten pendidikan, salah satunya I Can Do aplikasi pendidikan anak sebagai alternatif belajar online untuk anak usia dini di tengah pandemi Corona atau COVID-19. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Platform I Can Do dapat diakses oleh orang tua, guru, dan peserta didik atau PAUD dan memiliki fitur pemisah antara guru dan peserta didik atau PAUD. Telekomunikasi interaktif. Platform I Can Do memiliki fitur yang mendukung kelas digital sehingga dapat terjadi interaksi antara guru dan peserta didik atau PAUD. Hubungan peserta didik dan sumber dan guru. Terdapat fitur dan sumber belajar yang dapat digunakan untuk belajar mengajar antara anak PAUD, orang tua, guru, dan sekolah dengan cara yang menarik dan seakan-akan anak ini melakukan permainan online. Contoh fitur dan sumber belajar yang dapat digunakan yaitu fitur mengasah kalian hidup disajikan dengan metode Android Basic Text dari tingkat terendah atau C1 ke tertinggi atau C6 untuk mengukur tingkat kemampuan anak. Kedua, berarti memecahkan masalah di mana konten belajar dikembangkan dengan metode problem based learning ketika belajar
Ketiga, belajar seru. Di sini terdapat ratusan mini games yang menyenangkan dan menantang sebagai media belajar anak. Sekolah.mu adalah sekolah dengan menggunakan sistem blended learning terintegrasi digital pertama di Indonesia, yaitu dengan cara menghubungkan ribuan sekolah, ribuan guru profesional di dunia usaha dan industri yang berguna untuk memberikan program-program terbaik bagi setiap anak di penjuru negeri Indonesia. Sekolah.mu terdapat program-program yang berkualitas dapat menumbuhkan minat dan bakatnya dengan utuh. Program Sekolah.mu dilakukan dengan offline maupun online yang sangat memudahkan dengan cara menggunakan teknologi. Sekolah.mu menumbuhkan kompetensi pada semua anak di berbagai usia dan jenjang. Berikut ini beberapa layanan atau fitur yang terdapat di aplikasi Sekolah.mu. Antara lain, paket belajar, persiapan ujian, kelas belajar khusus, persiapan karir. Untuk programnya sendiri ada tanyamu, ujianmu, kelasmu, karirmu. Berikut ini hasil analisis dari platform Sekolah.mu. Berbasis institusi. Platform Sekolah.mu merupakan startup pendidikan yang dipelopori oleh Najela Shihab dengan dibantu oleh tim yang profesional dalam pendidikan dan teknologi. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Platform Sekolah.mu memiliki fitur pilihan untuk peserta didik sesuai dengan fokus dan impian yang ingin dicapai dengan pengadaan kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari sekolah dan korporasi. Telekomunikasi interaktif. Platform Sekolahmu memiliki fitur untuk mengajukan pertanyaan dan asisten belajar sehingga dalam proses belajar terjadi interaksi yang berlangsung. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Platform Sekolah.mu menyediakan coba belajar yang luas dan yang meliputi jenjang pendidikan sampai universitas dan mengait kerja sama dengan museum yang berada di Indonesia. Platform yang ke-11 yaitu Platform Indonesia X. Platform Indonesia X adalah suatu inisiatif yang terfokus pada pengembangan edukasi dan pelatihan online berkualitas tinggi di Indonesia. Tujuannya ialah untuk memperluas akses masyarakat kepada pendidikan dan keterampilan hidup yang berkualitas melalui sebuah platform kursus online terbuka secara besar-besaran atau masih open online course atau MMUC dengan perangkat sistem manajemen belajar atau learning management system atau MLS. LMS yang ditawarkan didesain khusus untuk masyarakat Indonesia dan disajikan dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengaktualisasikan visi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses masyarakat kepada pelatihan bersertifikat dan pendidikan yang terbaik. Di dalamnya menyediakan berbagai materi kursus yang terdiri dari video kursus, transkrip, tes, dan ujian akhir. Analisis dari platform Indonesia X. Berbasis institusi. Platform Indonesia X didirikan oleh institusi pendidikan yang menawarkan kursus-kursus online atau masih open online course atau MMUC dari universitas, institusi, dan praktisi di berbagai bidang untuk mencerdaskan bangsa. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Platform Indonesia X merupakan platform khusus yang untuk kursus online yang dapat diakses oleh setiap orang dengan mendaftarkan diri sesuai prosedur yang ada sehingga antara guru dan peserta didik terpisah. Telekomunikasi interaktif. Platform Indonesia X tidak terjadi interaksi dikarenakan fitur yang ada hanya menyediakan registrasi yang dilanjutkan dengan pemberian soal ujian dan berakhir dengan pemberian sertifikat. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Platform Indonesia X melakukan kerjasama dengan instansi lain sebagai penyedia kursus dan pendaftar khusus dapat memiliki kursus yang diminati seperti kursus bisnis, sains, dan lain-lain serta dapat memberikan sertifikat setelah pendaftar melakukan ujian. 12 adalah platform atau aplikasi Cisto Webex. Pada platform atau aplikasi Cisto Webex, guru akan mengajar seperti biasa melalui video termasuk berbagai konten presentasi dan berinteraksi dengan papan tulis digital melalui layar komputer atau smartphone. Selain itu, Cisto Webex juga menyediakan ruang kelas digital berbasis messaging sehingga guru dan murid dapat tetap berdiskusi dan berbagai materi melalui fitur grup chat di Cisto Webex Team yang telah tersedia. Hasil analisis dari aplikasi atau platform Cisto Webex. Berbasis institusi, platform Cisto Webex merupakan platform yang dikembangkan oleh perusahaan Cisco yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi lewat video, gambar, dan suara secara daring. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Platform Cisto Webex dapat diakses oleh semua yang memiliki fitur pemisah antara guru dan peserta didik. Jadi dalam aplikasi ini memiliki fitur yang mendukung untuk
pemisah antara guru dan peserta didik. Telekomunikasi interaktif. Platform Cisco Webex memiliki fitur yang dapat melakukan interaksi melalui gambar, video, dan suara secara daring. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Platform Cisco Webex sumber belajarnya berasal dari guru yang ikut berkecimpung di platform ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.